Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapak, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu. Sampai ada komisaris yang digaji pakai duit rakyat, komisaris Pertamina, berani ngomong kadrun. Kalau saya diangkat jadi dirut Pertamina, nanti kadrun demo lagi, membuat gaduh Republik ini. Cina sama dengan Ahok. Cina yang ceboknya pakai kertas. Kita lupa ya, Nabi Isa AS itu juga lahir di gurun, teraniaya gara-gara mulut satu keturunan Cina juga. Sekarang Anda itu narapidana. Syukur Anda masih diterima tinggal di Indonesia. Dan syukur Anda itu bisa jadi komisaris utama Pertamina tanpa surat SKCK dari polisi. Aku orang Indonesia, orang Cina aja. Kakekku dari Cina, iya. Ini mana Pak yang ngomong itu loh. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Banyak kader Gerindra yang menyerangnya dengan isu SARA. Itu siapa yang menyerang Ahok dengan isu SARA? Kita mau nanya namanya siapa, jabatannya apa, kapan, di mana, apa yang disampaikan. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Kelasnya kelas glodok. Di berbagai kasus dia membebani bapak, udahlah kalau utang budi kasih duta besar. Atau angkat jadi preskomnya Podomoro lah, lobbyin, pasti bisa itu. Dia lebih kasar bilang saya. Kok nggak ada? Itu badan kehormatan memproses. Terus si Pras itu apa nggak rasis? Bilang saya pedagang gelodok. Saya bukan pedagang gelodok, bos. Saya nggak pernah dagang dari dulu. Saya orang tambang. Dari bapak kakek saya orang tambang, nggak pernah dagang di gelodok. Apa nggak rasis? Emang hubungan gelodok apa sama saya? Gitu loh, hubungannya apa? Makanya rasis, partai nasionalis, tapi kelakuannya rasis. Dia lebih parah dia. Nakut-nakutin. Hati-hati loh, kasihan loh, turunan Cina miskin. Nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar gitu loh. Itu rasis. Pakai nasihat begini, ini bahaya. Ini negara bahaya. Anda kalau jual-jual agama kan pengecut. Itu pengecut dan sebut itu menghina Tuhan. Kalau kamu memanfaatkan firman Tuhan, rasis, kamu menghina Tuhan. Karena Tuhan aja nggak rasis. Anda Islam toh, saya Kristen dapat udara yang sama. Kalau Tuhan anggap Kristen kafir, bunuh gua sekarang. Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Beliau sangat ingin pulang. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, chat mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara, menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok, dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Yang pergi sendiri, udah pulangin gimana sih? Emangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok. Kita ribet memulangin, kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, Pak. Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ada Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Kan hati-hati. Ini neo PKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, Imam Besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara.
Ya sama kayak pilkada lah. Nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut kok jadi gubernur gitu. Tiba-tiba kamu datang dibikin saya ribut gitu kan. Apa ada lu kita jadi masalah gitu. Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Masalah transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Kan tadi mereka udah bangun satu budaya yang datang ribut ini dianggap pengacau. Kan kita kan harmoni nih. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok masuk komun nih, brengsek satu nih. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Jadi good corporate governance itu bukan cuma ngomong, meneriakkan akhlak gitu loh. Ini kita mau lakukan akhlak, kenyataannya kan nggak benar gitu. Mas, Ahok lagi dibully, Mas. Hah? Siapa yang bully? Ya itu biasa, umat nomor togel. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus pecat esek-esek. Ini bukan orang yang tidak dikenal, tapi ini pasti orang suruhan. Teman-teman bisa lihat jelas, masa orang gila bisa main gitar, kemudian bisa main komputer. Saya sependapat dengan Syekh Ali Jabir dan teman-teman lain, ini pasti suruhan. Tidak mungkin. Ya, apalagi saat ini kita mengkhawatirkan hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita. Ulama adalah pewaris Nabi. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam, sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada, saking padahal orangnya kurus, masih muda, mungkin antara 23, 24 tahun. Mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih, sangat kuat. Padahal dia kurus, kalau saya tahan dia pakai tangan, dia udah mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus, bisa memiliki kekuatan. Sedikit gangguan jiwa, saya tidak percaya karena saya merasa apa yang terjadi ini, mohon maaf, bukan masalah gangguan jiwa, tapi betul-betul anak itu terlatih. Kami atau pihak aparat terus akan menyelidiki bagaimana latar belakang dan apa jaringan yang ada di belakangnya. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis begitu. Mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut ngurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri Pan-RB juga, untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus. Apa good looking itu? Anak-anak muda penampilannya keren-keren, Kiki Rosid tuh gini modelnya. Itu katanya pintu masuknya radikalisme. Good looking. Umat udah pegel, pengen kalau mau bisa meledak, umat udah meledak. Harga serba mahal, betul? Kerja becus, kacau, umat udah mau meledak. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Dan hasilnya saya positif COVID. Dan hasilnya saya positif COVID. Dan hasilnya saya positif COVID. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Padahal dia minoritas.
minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sampai ada komisaris yang digaji pakai duit rakyat, komisaris Pertamina, berani ngomong kadrun. Kalau saya diangkat jadi dirut Pertamina, nanti kadrun-kadrun demo lagi, membuat gaduh Republik ini. Dilindungi, demo boleh, tapi demo bersih, rokok gak diinjek. Hasilnya dia jadi narapidana karena terbukti inkrah di pengadilan menghina agama. Sekarang hina lagi kadrun-kadrun. Apa maksudnya kadrun yang demo dia kemarin? Termasuk saya kadrun. Saya ini bukan kadrun, saya tidur. Cina, guru saya, tidur. Sama dengan Ahok, bedanya dia Cina yang ceboknya pakai kertas. Saya Cina cebok pakai air. Allah. Itu aja. Jadi nggak usah menghina-hina kadrun-kadrun ente. Lebih banyak gurun pasir di Cina, 5 gurun pasir. Di Arab 1 cuma Sahara gurun. Ente lupa ya, Nabi Isa AS itu juga lahir di gurun. Tolong Pak Jokowi, luruskan ini orang yang digaji pakai duit pajak kami ini. Ahok ini luruskan. Jangan nyinggung-nyinggung kadrun-kadrun. Nanti kalau pecah perang di Republik ini, yang rugi siapa? Yang rugi kan saudara-saudara saya orang Cina yang baik-baik teraniaya gara-gara mulut satu keturunan Cina juga. Sekarang Anda itu narapidana. Syukur Anda masih diterima tinggal di Indonesia. Dan syukur Anda itu bisa jadi komisaris utama Pertamina tanpa surat SKCK dari polisi. Mantan narapidana, Anda harusnya bersyukur. Jangan nyindir-nyindir orang yang demo yang menjalankan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Melobi khususnya pihak-pihak terkait. Kita minta supaya pemerintah Indonesia memulangkan Habib Rizik.
anggota DPR, sebagai perwakilan rakyat, mengurusi rakyat Indonesia. Ada rakyat Indonesia yang dicekal di Saudi Arabia, nggak boleh keluar, nggak boleh pulang ke negerinya. Ini ada apa? Nah, sedangkan yang kita tahu, pemerintah Saudi nggak pernah punya kepentingan dengan Habib Rizik. Cabut cekalnya, minta untuk cabut kembali cekalnya supaya bisa pulang. Kalau Habib Rizik saja masih bisa dikerjai seperti itu, bagaimana orang Indonesia yang lain yang di luar negeri? Ya, itu termasuk pembiaran, itu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi Habib Rizik itu dia dicekal bukan karena dia lari dalam hukum, bukan karena dia juga lari dalam urusan takut di penjara dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Nah, tapi yang beliau lihat di sini adalah bahwa perlakuan semena-mena, kemudian kriminalisasi, sampai Habib Rizik itu dihujani berbagai macam tuduhan-tuduhan sampai 16 kasus. Diciptakan kasus sampai 16. Itu kasus-kasusnya aneh-aneh. Ya, pokoknya dicari-cari, bahkan dibuatkan aneka macam kasus. Nah, yang seperti ini tentunya ini kriminalisasi. Nah, Habib Rizik tidak takut. Bukan orang yang mau dan beliau di sini nggak ini kok, beliau ada terus di sini. Begitu selesai pilkada selesai, alhamdulillah Ahoknya kalah. Nah, barulah Habib Rizik ini semakin diburu. Tapi juga wajib mencegah daripada kriminalisasi, kezoliman terhadap dirinya. Beliau nggak salah tapi dicari-cari kesalahan-kesalahan, chat mesum dan lain-lain. Semuanya adalah dalam rangka kriminalisasi. Nah, beliau kalau misalnya melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu, ya berarti nggak fair. Nah, beliau juga harus mencegah kezoliman, baik itu kezoliman kepada dirinya ataupun juga kezoliman kepada orang lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya untuk melanjutkan perjuangan, ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Nah, tapi muncul kejadian berikutnya, begitu Habib Rizik mau pulang, kok dicekal. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi kasus Habib Rizik ini bukan kasus hukum sama sekali. Ini adalah kasus politik. Karena Habib Rizik mampu bangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam rangka menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok dan juga pelecehan terhadap agama dan juga kepada bangsa Indonesia. Dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok, yang mana Ahok itu ya kita sama faham dan sama mengerti bahwa agenda-agenda kepentingan Cina yang dijalankan oleh Ahok ini. Nah, Habib Rizik mampu untuk menggagalkan itu. 212 itu kurang lebih jutaan orang yang hadir itu. Kurang lebih 7 juta orang. Tapi ternyata reuni 212 itu dihadiri 2 kali lipatnya. Itu tandanya Habib Rizik semakin kuat pengaruhnya di dalam negeri walaupun dia tidak ada di sini. Itu semakin dicintai dan semakin didengar dan semakin ditaati. Ada Muldoko, juga Puan Maharani, ya. Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Cuman Anda ini harus tahu gitu. Dan nggak pantas lah, nggak pantas. Tidak profesional. Begitu juga ada Puan Maharani menyatakan pergi sendiri, pulang sendiri. Ini apa ini? Nah, jadi Habib Rizik itu tidak bisa keluar dari Saudi. Yang pasti partai saya partai PDI Perjuangan, itu aja. Hanya saya menyadari ladangnya belum siap. Jadi istilahnya ladang demokrasi kita itu kalau kita mau nanam, tugas kita pemerintah di Indonesia itu harusnya menyediakan tanah yang gembur supaya si bibit-bibit bagus ini bisa ditanam, tau nggak? Nah, ini harus kita perjuangkan bersama nih. Sekarang tiba-tiba setelah kita ngalamin pilkada, pilpres, tiba-tiba ladangnya itu nggak bisa membuat semua orang gitu loh. Kalaupun ada bibit bagus, kalau lo udah model gua yang ada yang bilang double minoritas, ada yang bilang triple minoritas. Ini maksud triple gitu tuh, udah Cina, Kristen, kagak mau korupsi lagi kan, nggak mau kerjasama.
Nah, saya kira diaspora kan udah terbiasa kerja dengan profesional gitu kan. Jadi good corporate governance itu bukan cuma ngomong meneriakkan akhlak gitu loh. Ini kita mau lakukan akhlak, kenyataannya kan nggak benar gitu. Pesan saya ya jangan patah semangat gitu. Kita harus percaya masa depan kita ini sungguh ada, asal kita nggak patah semangat. Jadi banyak orang tuh kita bukan robot, sebagai manusia bukan robot. Nah, waktu saya kecil, bapak saya bilang sama saya kan, kalau kita mau bantu orang miskin, tidak mungkin sebagai orang kaya. Kita harus menguasai itu anggaran pemerintah. Karena selama itu anggaran itu dipakai dengan sangat tidak efektif, tidak efisien, penuh penyimpangan. Kalau kita bisa menguasai itu, kalau kamu punya 1 miliar pribadi, bantu orang 500.000, hanya 2.000 orang. Jadi kalau kamu menguasai anggaran pemerintah, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan 500.000. Ini kan kira-kira dikasih lihat visi kan. Tapi pengalaman tuh historical, itu akhirnya kita memutuskan. Moment by moment with choice itu maksud saya begini. Kita kan manusia kan punya kebebasan memilih. Persoalannya tuh kamu mau taat nggak kepada panggilan kamu itu. Jadi saya loncat, sebab saya mau ke politik, saya kan takut. Masuk politik kalau ikut partai yang lama nggak jadi apa-apa. Ikut partai yang baru, terus kalau gagal, mati dong, saya digencet. Anda mau melangkah untuk orang banyak atau untuk kita? Itu kita putuskan untuk orang banyak, ya kita maju. Nah, itu saya bilang kita memilih. Artinya kita masuk ke dalam track yang ditentukan. Nah, sama ketika misalnya mau masuk ke gubernur DKI dulu. Semua orang mengatakan nggak mungkin kamu jadi gubernur DKI, lu gila apa gitu. Kenapa nggak pulang ke Babel? Saya bilang, saya pulang ke Babel ngapain? Saya mendapatkan, ini saya katakan, ini panggilan gitu kan. Kalau mau jadi showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi di Indonesia, ya harus di ibu kota. Tapi pertanyaannya sederhana lagi, masuk akal nggak ini ke ibu kota gitu loh? Kenapa kamu nggak jadi dulu di Babel gitu kan? Nah ini balik lagi soal keyakinan. Saya nggak tahu ini eternal chosen atau historical chosen. Bagi kita bukan coincidence. Ini adalah sebuah submit dengan panggilan kita gitu. Kita trust and obey, ya. Ini sesuatu yang berbeda. Nah, itu perjalanan karir saya gitu. Dan saya dalam memutuskan sesuatu, saya nggak peduli orang mau ledekin saya, mau ketawain saya, mau caci maki saya nggak ada urusan. Kita merasa rugi kalau kita pilih yang itu, dan saya merasa takut. Nah, kalau saya udah dapat 3 itu saya lolos, berarti bener, saya jalanin aja udah. Nah, kalau dibilang berhasil atau enggak, ya bagi orang lain mungkin saya gila. Ya anggap kamu gila aja. Nggak tahu diri gitu loh. Memutuskan sesuatu yang, kalau kita mau baca tulisan berapa filsuf, saya lupa namanya. Kalau kamu mau jadi orang yang great, yang besar, yang hebat, kamu mesti siap disalah mengerti orang lain, kira-kira gitu. Kalau kamu bisa dimengerti orang lain, maka kamu nggak akan jadi sesuatu yang beda gitu loh. Baik, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penyambung lidah dari guru kita Syekh Ali Jabir. Menyayangkan ada statement yang berkembang bahwa pelaku adalah orang yang tidak waras atau orang gila. Mana mungkin saya orang yang awam saja bisa melihat, mana mungkin orang yang gila bisa memahami target secara tepat. Kemudian dia sempat membaca situasi keadaan. Kalau seandainya dia tidak waras dan atau katakanlah orang gila, pasti dia akan memilih target yang ada di depan matanya. Itu watak orang gila. Kenapa dia harus jauh-jauh mengejar Syekh Ali Jabir yang sedang berada di panggung, yang sedang bertausiah? Langkah ini, tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang waras otaknya, yang pintar strateginya. Dan ini pasti seperti yang tadi Syekh bilang, ini pasti orang-orang terlatih. Maka saya menyimpulkan, ini bukan orang yang tidak dikenal, tapi ini pasti orang suruhan. Maaf, saya baru dapat gambar. Teman-teman bisa lihat jelas? Masa orang gila bisa main gitar, kemudian bisa main komputer, bisa bawa motor, bisa selfie-selfie. Ada apa dengan negeri ini? Saya sependapat dengan Syekh Ali Jabir dan teman-teman lain, ini pasti suruhan. Tidak mungkin, ya, apalagi saat ini kita mengkhawatirkan
hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita. PKI paling nggak suka dengan ulama, PKI nggak suka dengan agama, PKI nggak suka dengan majelis taklim, PKI nggak suka dengan pesantren, PKI nggak suka dengan guru-guru ngaji. Para jamaah, jangan sampai ini terulang untuk kedua kalinya. Siapapun penceramahnya yang istiqamah di jalan Allah, hadir di tempatmu, mengisi di masjidmu, di pengajianmu, tugas kita harus menjaga ulama kita. Kalau kita tidak bisa menjadi ulama, paling tidak kita menyiapkan tenaga, pemikiran untuk menjaga ulama kita. Karena kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi presiden, penggantinya. Tapi kalau ulama ini hari wafat, 10 tahun, 20 tahun, apalagi seperti Syekh Ali Jabir yang cita-citanya begitu dahsyat, belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi, ada orang-orang ulama seperti beliau, dan yang lainnya. Maka tugas kita sekali lagi, saya mengajak teman-teman jaga, lindungi ulama-ulama kita. Saat itu baru mulai acara, dan sebenarnya acara ini belum saya mulai berceramah, maksudnya belum masuk ke materi inti. Baru saya masih interaksi dengan jamaah. Jika saya melihat tulisan di spanduk di acara ada wisuda, tak hafiz, saya minta siapa wisuda dan wisudawan, mohon ada salah satu anak bisa naik ke panggung dan saya ingin tes bacaannya. Naiklah seorang anak perempuan usia 9 tahun, hafal 3 juz, dan saya pimpin dia untuk membaca suratul Fatihah sampai saya memperbaiki bacaan. Dan kebetulan posisi anak itu di samping kiri saya, bukan di sebelah kanan saya. Begitu dia selesai dan saya pimpin bacaan yang benar seperti apa, saya minta dan tawarkan, Ananda mau hadiah apa? Kemudian dia masih kayak bingung gitu. Udah, tanya aja bunda, kita hadiah apa sama saya? Mau sepeda, mau mainan, mau HP. Sampai dia mundar-mandir antara saya sama ibunya. Terakhir dia berkeinginan mendapatkan hadiah umrah. Belum sampai terucap apa yang saya ingin sampaikan kepada dia sebagai hadiah. Saya minta, boleh nggak bunda pinjam HP-nya? Saya mau foto sama anaknya buat kenang-kenangan. Ternyata HP bunda ini agak sedikit full data-data, jadi tidak bisa dipakai untuk foto lagi. Makanya saya interaksi dengan jamaah. Boleh nggak jamaah sekalian pinjamkan HP sebentar buat foto? Saya lagi fokus ke sebelah kiri dan di hadapan saya karena rata-rata jamaah ada di depan saya dan kiri saya. Di kanan tidak terlalu banyak karena dia di samping pintu keluar masuk, jadi tidak terlalu ramai. Karena posisi panggung di halaman masjid dekat pintu keluar. Dan karena saya fokus ke kiri, ke kanan, tapi di saat yang sama belum ada respon dari jamaah, baru sebentar mau arah ke kanan, lihat jamaah yang tersisa, barangkali ada yang membawakan HP untuk saya pinjam. Tiba-tiba ada seorang naik panggung dengan cepat. Pikiran saya mau antar HP. Tiba-tiba pas saya masih di posisi duduk, santai-santai aja, dan cukup kuat. Kemudian saya berusaha membangun, tapi sudah terlanjur. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada, tapi karena saya ada sedikit bergerak, bukan karena saya punya kelebihan atau hebat di bagian tangan saya. Kemudian begitu saya berdiri, padahal orangnya kurus, masih muda, 23-24 tahun, tapi posisi memegang, mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih. Artinya cara tusukan itu sangat kuat. Padahal dia kurus. Kalau saya tahan dia pakai tangan, dia tidak mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus, bisa memiliki kekuatan hampir 7 dan 8 cm. Ketika saya bangun, masih posisi dia menahan. Tapi ketika saya bergerak cepat, patah. Sambil yang sudah patah masih tersimpan di dalam. Baru ketika saya berdiri, saat itu saya belum merasa ada pisau. Pas saya melihat ke kanan saya keluarkan pakai tangan kiri. Kemudian saya lepas, kemudian cukup berincar di baju dan di tangan. Saya tidak pernah memperhatikan setiap titik pasti ada aparat keamanan. Polisi maupun security maupun panitia di luar masjid maupun di dalam masjid. Bahkan setiap titik kami tausiah ada kepala polisi setempat, apa itu Polres atau Kapolsek yang hadir di dalam masjid untuk ikuti acara tausiah itu. Ya, kecuali titik kejadian ini sama sekali tidak ada aparat keamanan di dalam maupun di luar, sama sekali tidak ada. Alhamdulillah saya tidak punya orang memusuhi saya.
Selama 12 tahun saya berdakwah di Indonesia, alhamdulillah selalu menjaga perasaan hati orang yang muslim, non-muslim. Selalu saya menjaga kedamaian. Justru saya memimpin umat untuk menjaga kedamaian, kebersatuan, saling mencintai, saling menghormati. Dan silakan periksa semua ceramah saya. Tidak ada kekerasan, tidak ada unsur saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Termasuk berbeza pendapat pun saya patuh dan menghormati perbedaan di antara kita. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global.
seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.